Yang kami hormati Ketua dan anggota Panitia Pembina Kecamatan Sekota Malang. Yang kami hormati petugas penghubung atau LO dan calon perseorangan. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati jajaran komisioner, ada Kak Fitria, Mas Kostan, Gus Ali, rekan kami sedang bertugas mengisi podcast di salah satu radio, Mas Fatih. Yang saya hormati kolega kami penyelenggara pemilu, yakni Bawaslu Kota Malang, Mas Iwan, serta jajaran. Yang saya hormati tim penghubung dari bakal calon pasangan perseorangan dari hasil garing PL titik 02 titik 2 BA garing 3573 garing 2024 tentang hasil verifikasi faktual ke-1 dukungan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kota Malang. Pada hari ini, Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2024, bertempat di kantor KPU Kota Malang, telah melakukan verifikasi faktual ke-1 terhadap pendukung bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Malang atas nama bakal calon wali kota Heri Cahyono, pekerjaan lainnya bakal calon wali kota, calon wakil wali kota Muhammad Rizky Wahyu Utomo, pekerjaan lainnya. Berdasarkan hasil verifikasi faktual ke-1 sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini, jumlah dukungan hasil verifikasi faktual ke-1 bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud di atas sejumlah 31531 dukungan. Jumlah tersebut kurang dari dukungan minimal sebanyak 4882 orang yang telah ditetapkan. Kedua, jumlah dukungan hasil verifikasi faktual ke-1 bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud di atas tersebar di 5 kecamatan. Sebaran tersebut lebih banyak dari minimal sebaran 3 kecamatan yang telah ditetapkan. Adapun hasil verifikasi faktual bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat dan dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan. Demikian berita acara ini ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kota Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua KPU beserta anggota Komisioner KPU Kota Malang, yang terhormat Komisioner Bawaslu Kota Malang, dan segenap jajaran sekretariat KPU Kota Malang, dan juga segenap rekan-rekan penyelenggara dari tingkat PPK di 5 kecamatan, dan juga rekan-rekan wartawan, dan juga tim hukum, dan juga LO dari Pak Paslon dari Cahyono dan Rizky Bonjel. Pertama, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ketua Komisioner yang telah menyampaikan hasil verifikasi faktual pada hari ini. Kami selaku tim hukum dan juga tim penghubung dari Pak Paslon pertama menerima berita acara itu, tapi dengan keberatan. Jadi nanti keberatan akan kami tuliskan seperti biasa pada saat penyampaian hasil termin beberapa waktu yang lalu.
intinya dari hasil penyampaian berita acara hari ini, hasil verifikasi faktual ke-1, kami akan melaksanakan rule of the game, aturan main seperti yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Malang. Kita akan mengikuti kembali perbaikan kedua untuk syarat dukungan di luar silon. Kemudian kami nanti juga akan mengikuti setelah pengumpulan perbaikan kedua untuk melakukan verifikasi administrasi kembali ke silon. Dan kami nanti juga akan mengikuti hasil penyampaian hasil vermin dari hasil silon. Dan kemudian kami juga akan mengikuti kembali verifikasi faktual kedua setelah dilakukan verifikasi faktual di seluruh dukungan tambahan dari dukungan kami. Dan berikutnya nanti kami juga akan mengikuti hasil akhir dari verifikasi faktual kedua kira-kira tanggal 18 Agustus. Jadi barangkali itu keberatan nanti akan kami sampaikan secara tertulis Pak Ketua dan Bapak Ibu Komisioner KPU, dan yang terhormat juga dari rekan Bawaslu selaku pengawas. Saya pikir itu tanggapan saya, barangkali ada tambahan. Cukup. Hasil verifikasi. Hasil verifikasi dari dukungan minimal yang seharusnya 4882 sebanyak 17351 tidak memenuhi syarat atau TMS. Untuk penstatusannya belum memenuhi syarat. Penstatusannya belum memenuhi syarat. Untuk 17351 tidak memenuhi syarat, tapi statusnya belum memenuhi syarat. Kenapa? Karena masih ada perbaikan, ada verifikasi administrasi lagi, ada verifikasi faktual lagi, verifikasi faktual. Jadi masih ada kesempatan untuk memperbaiki dengan menambah kekurangan dukungan dari dukungan yang benar-benar baru. Batas waktunya sampai kapan? Sampai tanggal 31 Juli 2024. 31 Juli tuh. Dimulai 26 Juli, berakhir 31 Juli. Itu penyebab TMS-nya rata-rata dominasi apa, Pak? Ya, TMS seperti biasanya, seperti dulu. Jadi ada mungkin yang menyatakan tidak mendukung, ada yang tidak ditemukan orangnya, Meninggal dunia. ya macam-macam. Jadi ada yang tidak ditemukan orangnya, misalnya sudah diupayakan dikumpulkan, tidak bisa di verifak perorangan ke rumahnya nggak ada, di telepon nggak bisa, kemudian dikumpulkan juga tidak datang. Itu secara otomatis. Terbanyak dari mana, Pak? Dari 5 kecamatan. Nanti saya kasih datanya itu. Ya. Pak, itu kemudian kalau tadi kan disampaikan ada hak untuk keberatan ya. Ini berarti gimana mekanismenya, ini seperti apa keberatan? Sampai kapan tuh? Jadi mereka menggunakan hak keberatan ini di tingkat kota. Sebenarnya kemarin juga ada catatan di tingkat kecamatan. Nah, cuman keberatan itu kita pastikan diselesaikan di tingkat kota. Nah, mekanisme apa nanti kemudian yang akan ditempuh, intinya sampai di kota saja. Terus sampai batas waktunya keberatan itu kapan harus mengajukan surat keberatan? Ya saat ini. Saat ini dengan meminta waktu harus disetor kepada kita. Pak, ini kan verifikasi ke-1 dan verifikasi kedua. Apakah verifikasi kedua merupakan batas akhir dari perseorangan? Oh iya, verifikasi kedua. Jadi setelah verifikasi pertama, perbaikan dengan menambah jumlah dukungan baru, terus kemudian diverifikasi administrasi lagi, kemudian diverifikasi faktual lagi. Nah, setelah verifikasi faktual kedua, itu titik akhir dari proses verifat. Statusnya ya. Status dan status Maju atau tidaknya ya, Pak? Lanjut atau tidak, ya kita tunggu saja. Ya. Kami menyampaikan beberapa keberatan yang disampaikan oleh Pak Paslon. Keberatan yang pertama adalah
pasca penyampaian berita acara pada tanggal 10 Juli 2024, KPU Kota Malang kami merasa tidak memberikan data MS by name dari silon yang akan dilakukan verifikasi kepada Pak Paslon. Sehingga keberatan yang pertama ini antara data yang dipegang oleh verifikator dengan data yang dipegang oleh Pak Paslon, LU Pak Paslon tidak sama. Jadi data MS dari silon itu tidak diberikan kepada kami, sehingga ketika dilakukan verifikasi data itu kami tidak memiliki, sehingga tidak bisa sama antara data yang kita punya. Itu yang pertama. Kedua, bahwa jajaran KPU Kota Malang tidak secara aktif melibatkan LU di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Artinya di dalam melakukan verifikasi faktual tidak melibatkan LU baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Ketiga, bahwa ada data TDT tidak dapat ditemui itu diragukan oleh kami karena tidak ada LO yang dilibatkan. Ya, jadi tidak ada LO dari penghubung yang dilibatkan. Yang keempat, bahwa verifikasi faktual terhadap TDT dilakukan dengan pengumpulan pendukung dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 24 jam. Itu pun disampaikan pada tanggal 21 Juli 2024. Jadi ini batas akhir. Artinya data pendukung yang dinyatakan TDT itu diperintahkan kepada LO untuk mengumpulkan dalam waktu kurang dari 24 jam di hari terakhir. Kalau misalnya TDT dalam satu kelurahan 100, diberi waktu hanya waktu 1 hari untuk mengumpulkan 100, ini suatu hal yang sangat mustahil bisa kita lakukan. Bahkan penyelenggara pun mungkin tidak bisa melakukan untuk mengumpulkan, dikumpulkan jadi satu untuk dilakukan verifikasi. Itu keempat. Yang kelima, tidak ada sosialisasi yang memadai perihal teknis dan jadwal atau tahapan proses verifikasi faktual kepada LO. Kemudian yang keenam, kalau dinyatakan bahwa LO tidak wajib dilibatkan di dalam verifikasi faktual, kami dapat menemukan petunjuk di dalam lembaran kerja Verfak. Di dalam kolom di bawah itu ada kolom LO yang harus menandatangani. Ya. Jadi dalam form LK Verfak terhadap kolom atau terdapat kolom tanda tangan LO, sehingga bagi kami itu adalah keterlibatan LO dari bakal pasangan calon adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh verifikator agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dan perlu ini dilakukan transparansi. Kebetulan ada Bawaslu dan ada KPU, komisioner di tingkat kabupaten kota. Ini yang harus dilakukan transparansi. Jangan sampai ada hal yang sifatnya subjektivitas terhadap Bapak Paslon sehingga dilakukan atau tidak dilakukan verifikasi faktual oleh penyelenggara baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat PPS langsung dilakukan TDT. Ini berarti suatu hal yang sewenang-wenang. Dan akan lebih baik di perbaikan kedua nanti tim LO kami itu dilibatkan di dalam setiap verifikator agar bisa menandatangani di dalam form LK Verfak, karena ada form di dalam lampiran itu yang ditampilkan. Jadi ada form. Jadi saya pikir itu ya agar ke depan, karena ini masih ada waktu Pak Ketua dan Bapak Komisioner dan Bawaslu, masih ada waktu di perbaikan kedua agar ke depan bisa diperbaiki, tidak ada melakukan abuse of power, ya, supaya ada transparansi itu mungkin di tingkat lapangan ya Pak Ketua ya. Jadi kesewenang-wenangan itu data kami tiba-tiba karena tidak melibatkan LO tiba-tiba di TDT-kan misalnya, tidak ketemu di TDT-kan gitu. Jadi saya pikir menurut kami supaya bisa kita bertanggungjawabkan kepada masyarakat
di Kota Malang sama-sama fair, sama-sama transparan. Ini menurut saya LO kami di dalam setiap verifikasi wajib dilakukan. Kenapa? Karena di dalam form itu ada tanda tangan LO. Itu yang harus diterima. Kalau mengatakan tidak ada dasar hukum, kalau tidak ada dasar hukum, kenapa ada form, ada tanda tangan? Ini yang menurut saya perlu transparansi. Pertama ada 6 keberatan yang tadi sudah kita bacakan. Saya pikir teman-teman juga sudah mengetahui itu. Intinya itu adalah pada saat verifikasi faktual yang dilakukan oleh verifikator di tingkat PPK maupun di tingkat kelurahan, itu banyak sekali verifikator itu dengan mudahnya, menurut bahasa kami dengan sewenang-wenangnya men-TMS-kan. Jadi misalnya ini berangkat atau tidak verifikator, ya berangkat atau tidak verifikator ke pendukung kita, itu dia dengan mudah meng-TMS-kan itu. Kenapa? Di-TDT-kan, tidak dapat ditemui. Jadi mau berjalan atau enggak verifikator, entah misalnya berjalan orangnya enggak ada, tutupan TDT TMS. Nah, saya pikir ini tidak fair, ya, tidak fair. Sehingga angka TDT itu sangat besar buat kami, ada sekitar 17.351 di TMS kan. Jadi ini yang menjadi tuntutan kita yang paling utama. Maka tadi kita sampaikan masih ada perbaikan kedua. Nanti kalau ada verifikasi faktual yang kedua, ya kami minta tolong tim LO kami dari Bapaslon itu dilibatkan di dalam verifikasi biar fair. Jadi ada KPU, ada Bawaslu, dan juga ada tim Bapaslon, ada LO. Nah itu kan fair. Jadi misalnya memang kalau orangnya tidak dapat ditemui, ya berarti disampaikan kepada kami untuk mengumpulkan. Jadi pendukung-pendukung yang tidak dapat ditemui itu diperintahkan untuk mengumpulkan di dalam satu tempat. Nah, yang pertama ini kita diminta mengumpulkan itu diberi waktu di hari terakhir tanggal 21 kemarin dan tidak boleh lebih dari 24 jam. Nggak mungkin. Nggak mungkin dalam satu kelurahan, dalam satu kecamatan suruh mengumpulkan yang tidak dapat ditemui tadi ada 17.000, coba bayangkan. 17.351 suruh mengumpulkan waktunya cuma nggak sampai 24 jam, nggak mungkin. Nah ini di verifikasi faktual kedua berikutnya kami berharap tuntutan kami, LO kami ini dilibatkan aja. Misalnya mau mengunjungi pendukung kami yang sudah menyatakan dukungan, ikut terlibat, nah itu lebih fair ya menurut saya. Jadi itu melalui lisan atau tertulis? Gimana Pak? Batas waktu yang itu kan 2 tanggal kemarin lisan, itu. lisan, bukan tertulis ya? Bukan tertulis. Nah jadi kami menangkap ya, baik di komisioner maupun PPK maupun PPS itu verifikator menyampaikan, loh kami tidak ada kewajiban untuk melibatkan LO. Nah tapi kalau tidak ada kewajiban, kenapa di dalam lembaran kerja form ya, lembaran kerja. Nah ini contoh, ini di kolom terakhir ini coba lihat, ini ada tanda tangannya LO, ya kan? Ya. Kan ada tanda tangannya LO, ada verifikatornya 2, verifikator itu berarti dari Bawaslu sama KPU dan juga berarti ada LO. Nah ini akan lebih dari Bapaslon maksudnya ya, dari Bapaslon. Jadi 3 hal ini. Nah kalau kemarin itu LO kami tidak dilibatkan, LO Bapaslon sama sekali. Sebagian besar, 90%. 90%. Dari 5 kecamatan, berapa kelurahan? 57 kelurahan, 90% LO kami tidak dilibatkan di dalam melakukan verifikasi. Nah itu semuanya punya laporan. Kita di tiap kecamatan juga ada surat keberatan yang dilakukan oleh LO kami.